laporan praktikum dengan judul Bunga, mata kuliah Botani Umum, nama Lisa Rahmawati dengan NIM 2503010, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pascapanen, Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia, tahun 2026. Latar belakang. Salah satu organ tumbuhan yang paling banyak dibicarakan pada mata kuliah botani dasar adalah bunga. Hampir semua tumbuhan yang tergolong sel spermatophyte memiliki bunga. Hanya saja, kadang-kadang bunga tersebut memang terlihat seperti bunga yang dikenal khalayak umum. Namun, tidak sedikit struktur bunga tersebut terlihat tidak biasa. Bunga adalah salah satu organ reproduksi atau organum reproduktifum pada tumbuhan. Kemunculannya terjadi sebelum tumbuhan tersebut mati, yang nantinya akan menjadi alat yang menghasilkan individu. Pada bunga inilah terdapat bagian-bagian yang telah terjadi peristiwa-peristiwa yang disebut persarian atau penyerbukan, dan pembuahan akan menghasilkan bagian-bagian tumbuhan yang kita sebut buah, yang di dalamnya terkandung biji, dan biji inilah nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dapatlah dimengerti sekarang bahwa bunga merupakan suatu bagian tumbuhan yang amat penting. Tujuan. Setelah pelaksanaan praktikum, diharapkan mahasiswa akan mampu 1. Mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. 3. Mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga. Metode praktikum. Yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan dalam praktikum ini diantaranya yaitu mikroskop cahaya, kaca preparat dan cover glass, tisu, gelas beker dan pipet tetes, label, serta silet. Yang kedua yaitu bahan. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini ada 6 macam bunga, diantaranya yaitu bunga mawar, melati Cina, alamanda, kembang sepatu, kertas, dan telang. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Adapun langkah kerja yang dilakukan yaitu 1. Siapkan alat dan bahan, kemudian bersihkan alat yang digunakan seperti mikroskop cahaya, silet, gelas beker, pipet tetes, serta kaca preparat dan cover glass. 2. Ambil sampel yang akan digunakan mulai dari tangkai, dasar bunga, atau kelopak, dan iris dengan metode melintang atau membujur setipis mungkin menggunakan silet yang steril dan tajam. Letakkan sampel di atas kaca preparat, lalu berikan sedikit air dengan pipet tetes dan tutup dengan cover glass. Kemudian, beri label pada setiap sampelnya. 4. Ambil sampel mahkota, benang sari, dan putik. Kemudian letakkan di atas kaca preparat dan berikan sedikit air dengan pipet tetes, lalu tutup dengan cover glass. 5. Letakkan di mikroskop cahaya, atur kecerahan cahayanya, lalu amati sampel melalui lensa objek. Setelah itu, foto sampel melalui lensa objek. 6. Lakukan hal yang sama dengan sampel bunga berikutnya. Hasil praktikum. Berikut hasil praktikum yang didapatkan setelah melaksanakan praktikum, yaitu bunga mawar mulai dari mahkota, benang sari, dasar, putik, kelopak, dan tangkai. Bunga sepatu mulai dari kelopak, dasar, mahkota, putik, dan benang sari. Bunga kertas mulai dari tangkai, dasar, putik, dan mahkota. Bunga alamanda mulai dari tangkai, kelopak, dan mahkota. Bunga melati Cina mulai dari mahkota, tangkai, dasar, dan putik. Dan yang terakhir, bunga telang mulai dari dasar, kelopak, mahkota, dan putik. Pembahasan. Bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan berbunga atau angiospermae yang berperan penting dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Pada bunga terdapat alat reproduksi jantan berupa benang sari dan alat reproduksi betina berupa putik. Selain sebagai alat reproduksi, bunga juga memiliki fungsi menarik penyerbuk melalui warna, bentuk, dan aroma khas yang dimilikinya. Citasi Pratiwi et al. 2021. Secara morfologi dan anatomi, bunga tersusun atas beberapa bagian utama, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, dasar bunga, tangkai bunga, benang sari, dan putik.
Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup, sedangkan mahkota bunga berfungsi menarik serangga penyerbuk karena memiliki warna yang mencolok. Dasar bunga merupakan tempat melekatnya seluruh bagian bunga, sementara tangkai bunga berfungsi menopang bunga dan menghubungkannya dengan batang tumbuhan. Epidermis merupakan lapisan pelindung paling luar yang melindungi jaringan bunga dari kerusakan dan pengeluapan air. Jaringan parenkim berfungsi sebagai jaringan dasar penyusun organ bunga, sedangkan xilem dan floem berfungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian bunga. Beberapa mahkota bunga memiliki pigmen warna yang berasal dari zat antosianin, sehingga menghasilkan warna mencolok untuk menarik serangga penyerbuk. Pada preparat kelopak bunga terlihat adanya kloroplas yang menunjukkan bahwa bagian tersebut masih dapat melakukan fotosintesis. Citasi Sahertia et al. 2021. Pada pengamatan putik menunjukkan bagian kepala putik atau stigma, tangkai putik, style, dan bakal buah atau ovarium. Kepala putik berfungsi menerima serbuk sari saat penyerbukan berlangsung. Tangkai putik menjadi jalur tumbuhnya tabung serbuk sari menuju ovarium, sedangkan ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan bakal biji. Citasi Fathia et al. 2024. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa setiap jenis bunga memiliki struktur anatomi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan karakteristik spesiesnya. Namun secara umum, seluruh bunga memiliki jaringan pelindung, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut yang mendukung proses reproduksi tumbuhan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan yang tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dasar bunga, dan tangkai bunga. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung proses penyerbukan dan pembuahan. Secara anatomi, bunga tersusun atas jaringan epidermis, parenkim, dan berkas pembuluh yang berperan dalam perlindungan, penyimpanan cadangan makanan, serta transportasi air dan nutrisi. Berikut daftar pustaka dari citasi yang telah dicantumkan. Sekian dan terima kasih.